Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yassara al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi jaa bil Qur'ani wa tadhkir wa ala alihi wa ashabihi alladzina yattabi'unahu fi muamalati bil Qur'ani wa tafsir. Hadirin sidang jamaah pendengar yang dirahmati Allah. Pertama, kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini. Ternyata Allah masih berikan kita nikmat besar, yaitu nikmat istiqamah. Salawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul yang sangat dimuliakan dan dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaat dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Qur'an. Maka lewat tausiah singkat ini, marilah kita bersama-sama mengukur interaksi kedekatan kita dengan Al-Quran. Kalaulah Al-Quran sudah turun 14 abad yang lalu dan dia turun persis di bulan suci Ramadan, maka kita ukur diri kita sedekat apa kita dengan Al-Quran. Maka ukuran pertama adalah qiraah. Hanya mampu sekedar membaca, tapi belum tahu artinya, belum tentu tahu maknanya, dan belum tentu mengamalkan isinya. Tapi yang jelas dia sudah pandai membaca. Ini interaksi pertama kedekatan dengan Al-Quran. Hanya mahir membaca, belum tahu artinya, belum tentu tahu maknanya, dan belum mengamalkan isinya, maka disebut dengan qari. Kalau perempuan wanita disebut dengan qari'ah. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaupun hanya mahir membaca walaupun belum tentu tahu artinya dan maknanya, Nabi sabdakan dalam hadisnya, alladzi yaqra'ul Qur'an, yang mahir baca Quran, ma'as-safaratil qiramil bararah, nanti bangkit dengan para malaikat. Mungkin dia pun bingung, kenapa aku bangkit dengan para malaikat? Lihat kanan malaikat, lihat kiri malaikat, pandang ke depan malaikat, toleh ke belakang malaikat. Kenapa aku bangkit dengan malaikat? Karena mahir membaca Al-Quran. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak mahir baca Quran? Alladzi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'. Terbata-bata dia membaca Al-Quran. Sulit dia membedakan mana tha, mana sa, mana sya, mana sa. Sulit dia membedakan mana ja, mana dha, mana zai. Karena memang bahasa Al-Quran bahasa Arab. Al-Quran bukan bahasa alas, bahasa daerah. Al-Quran bukan bahasa kita, bahasa Gayo. Al-Quran bukan bahasa Aceh. Kadang kita sulit membaca Al-Quran. Tapi kata Nabi, yang sulit pun membaca Al-Quran, lahu ajrani, dia tetap dapat 2 pahala. Pertama, pahala membaca Al-Quran. Yang kedua, pahala istiqamah, mengulangi bacaan Al-Quran agar tepat dan tetap istiqamah. Hadirin sidang jamaah pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mahir baca Quran hanya membaca, bangkit dengan malaikat. Tidak mahir baca Quran, syak, sulit dia membaca, tetap dapat 2 pahala. Yang lebih dahsyat lagi kata Sayyidina Muhammad, bertepat dengan bulan suci Ramadan. Kalau di bulan lain kita membaca Al-Quran 1 huruf dapat 10 pahala. Tapi tidak dengan bulan suci Ramadan, 1 huruf akan mendapatkan 100 pahala. Ini yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanah asyru amsalihah. Setiap amal perbuatan anak cucu keturunan Adam dilipat gandakan kembali menjadi 10 kali lipat. Kalau di bulan lain 1 huruf dapat 10, berarti dalam bulan suci Ramadan 1 huruf alif, lam, ra, 3 hurufnya. Alif, lam, ra. Alif di bulan lain dapat 10.
tapi Ramadan 100. Lam di bulan lain dapat 10. Bulan Ramadan dapat 100. Dan Ra dapat 100. Berarti alif lam ra 3 huruf berarti dapat 300 pahala. Hanya sekedar membaca. Hadirin sedang jemaah pendengar yang dirahmati oleh Allah. Itu tingkatan pertama. Interaksi dan tingkatan kedua dekat dengan Al-Quran, tilawah namanya. Beda dengan qiraah. Kalau qiraah hanya sekedar membaca, tapi tilawah mahir baca, tahu maknanya, tahu artinya, dan akan mengamalkan isinya. Namanya tilawah. Beda manfaatnya. Apa manfaatnya? Tilawah manfaatnya nazalat humus sakinah. Diturunkan ketenangan dalam rumah tangga. Ada 2 jenis ketenangan disebutkan Allah dalam Al-Quran. Pertama, tatma'innah. Artinya ketenangan lahir lewat zikir. Yang kedua, sakinah. Sakinah artinya ketenangan rumah tangga. Dihilangkan, diberikan solusi setiap persoalan hidup, maka disebut sakinah. Maka pertama, orang yang mentilawahkan Al-Quran, tenang rumah tangganya. Persoalan hidup yang datang akan cepat diberikan solusinya hanya dengan mentilawahkan Al-Quran. Dan yang kedua, tidak sekedar turun tenang rumah tangga, wa khasyiyat humur rahmah, diliputi oleh rahmat Allah, kasih sayang Allah. Dan yang ketiga, tidak sekedar rumah tangga tenang, diliputi oleh rahmat Allah, tapi yang ketiga, ini juga tak kalah dahsyatnya. Apa dia? Wa haffathumul malaikah, dikerumuni, dikelilingi oleh malaikat. Apa makna orang tilawah Al-Quran itu dikelilingi malaikat? Maknanya kalau dia berdoa, malaikat juga ikut aminkan doanya. Kalau dia berzikir, malaikat juga ikut berzikir. Kalau dia mohon ampun istighfar atas dosanya, malaikat pun ikut mengaminkan setiap doa-doanya. Dan yang keempat, orang yang mentilawahkan Al-Quran dibangga-banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzakarallahu fi man 'indah, di sisi Allah akan dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga, yaitu yang terakhir. Pertama, membaca. Yang kedua, tilawah. Lain manfaat. Dan yang ketiga, menjadi penghafal Al-Quran. Dan tentu ini yang paling luar biasa di antara 2 sebelumnya. Qiraah mampu membaca, tapi belum tentu tahu maknanya. Tilawah mahir baca, tahu artinya, tahu maknanya, dan mengamalkan isinya. Menjadi penghafal Al-Quran, hafiz, tahu maknanya, hafal ayatnya, mengerti isi kandungannya, mengamalkan isinya, dan Al-Quran ada dalam dirinya, tentu lebih dahsyat dari yang kedua ini. Apa jaminan Allah? Buka Al-Quran, surah Ar-Ra'du ayat 23. Kalau ternyata hari ini ada seorang ayah punya anak penghafal Al-Quran, atau ada seorang istri punya suami penghafal Al-Quran, atau seorang suami punya istri penghafal Al-Quran, atau siapapun kita saudara dekat punya anak, menantu, apapun bentuknya, penghafal Al-Quran, maka janji Allah dalam Al-Quran surah Ar-Ra'du ayat 23, dia berhak mengangkat kita, ayahnya, anaknya, kemanakannya, cucunya, neneknya, siapapun dia berhak mengangkat kita dari neraka Allah dan dimasukkan ke dalam surga lewat syafaat Al-Quran yang telah ada di dalam dirinya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hal yang luar biasa kepada penghafal Al-Quran. Hadirin sedang jemaah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan yang dapat kita petik, pertama, interaksi kita dengan Al-Quran, ukur diri kita. Apakah sampai hari ini kita hanya mampu sekedar membaca saja, belum mengetahui maknanya, tapi tak apa-apalah, dia tetap dapat pahala. Atau yang kedua, kita sudah naik, sudah mampu mentilawahkan Al-Quran. Atau yang ketiga, sudahkah kita mulai menjadi penghafal Al-Quran?
Kalau ternyata sampai hari ini kita mahir pun baca tidak, mentilawahkan Al-Quran apalagi, dan menjadi penghafal Al-Quran juga jauh belum sama sekali, maka mulai hari ini tanamkan dalam hati, kalau aku tak mahir baca Quran, kalau aku tak mampu tilawahkan Al-Quran, kalau aku tak mampu menghafalkan Al-Quran dalam diriku, maka anakku, cucuku, kemenakanku, saudaraku harus pandai baca Quran, harus mahir tilawah Al-Quran, dan kelak menjadi penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas salah silap dan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.